Halo anak-anak, kalian masih liburan ya? Walaupun liburan, tetap lakukan tugas kalian, baik sebagai murid maupun sebagai anak di dalam rumah. Dengarkanlah nasihat kedua orang tuamu, supaya kelak kamu menjadi anak-anak yang bijaksana. Ibu Ruth Graham memiliki sebuah pengalaman yang sangat berharga sampai dia tidak bisa melupakannya seumur hidup. Nah, pada suatu ketika, rumah dari Ibu Ruth Graham ini sedang direnovasi. Ibu Ruth Graham sedang berada di daerah konstruksi bangunan rumah tersebut dan berbicara dengan salah seorang tukang kayu. Di tengah pembicaraan, Ibu Ruth Graham ini tanpa sadar sudah bersandar pada sebuah peralatan. Ketika melihat bahwa Ibu Ruth Graham ini bersandar pada sebuah peralatan dan asik ngobrol dengan tukang kayu yang lain, maka seorang tukang kayu yang melihat posisi dari Ibu Ruth Graham segera berteriak dengan suara yang nyaring dan suara yang keras. Ketika mendengar teriakan yang sangat keras dan nyaring ini, Ibu Ruth Graham spontan segera menjauh dari peralatan tersebut. Tukang kayu yang tadi berteriak itu segera datang mendekati Ibu Ruth Graham dan minta maaf. Maaf, Ibu Ruth Graham, tetapi Anda hampir saja kehilangan jari. Mohon maaf karena saya berteriak dengan nyaring dan keras. Karena saya ingin Ibu selamat. Ternyata Ibu Ruth Graham telah bersandar di samping pisau gergaji yang sedang bergerak. Dengan jantung yang berdebar-debar, dengan wajah masih pucat, Ibu Ruth Graham kemudian menjawab, "Saya akan selalu berterima kasih kepadamu, karena kamu telah membentak saya untuk sebuah kebaikan. Karena kamu sudah berteriak dengan suara yang nyaring dan keras untuk keselamatan saya." Anak-anak, siapa yang belum pernah diteriakin dengan suara yang nyaring? Sudah pernah? Iya. Oleh siapa? Papa pernah? Mama pernah? Bagaimana kalau diteriakin sampai keras begitu? Marah? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang Papa dan Mama harus berteriak dengan suara yang nyaring dan keras. Itu bisa terjadi karena ketika Papa dan Mama bicara dengan suara yang lembut, kamu tidak mau mendengarkan, kamu tidak mau peduli, sehingga kemudian Papa dan Mama harus berteriak dengan suara yang nyaring dan keras dan seperti orang yang membentak kamu. Kapan Papa dan Mama berbuat demikian? Bisa jadi pada saat Papa dan Mama melihat kalian sedang melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang kelak bisa merugikan dirimu. Sehingga Papa dan Mama berteriak dengan nyaring dan keras untuk memperingati kamu. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat 31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Nah, kitab Amsal adalah kitab yang berisi nasihat-nasihat. Kali ini nasihat itu ditujukan supaya kita bersedia mendengarkan teguran. Teguran dari orang-orang yang pasti mencintai kita dan ingin kita memiliki hidup yang baik. Dan itu salah satunya adalah orang tua kita,
papa dan mama kita. Ketika kita bersedia mendengarkan nasihat, teguran dari papa mama kita, maka kita sedang diberi tahu oleh orang tua kita tentang cara hidup yang lebih baik dan lebih benar. Apakah perlu mendengarkan orang tua berbicara? Sangat perlu. Karena orang tua adalah pemberian Tuhan untuk semua anak-anak. Dan orang tua memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anak hal-hal yang baik dan benar. Orang tua memiliki tanggung jawab kepada Tuhan bahwa orang tua harus memberikan kepada anak-anak hal-hal yang baik dan benar di dalam hidup anak-anak. Karena itu anak-anak, jangan sampai orang tua kalian memberikan nasihat dengan suara yang nyaring. Ketika orang tua kalian sudah berbicara dengan suara yang lembut, dengarkanlah dan lakukanlah itu, karena yang dilakukan oleh orang tua adalah tanggung jawab orang tua kepada Tuhan. Dan setiap anak yang bersedia mendengarkan teguran-teguran dari orang tua, lalu melakukannya, maka kelak anak itu akan menjadi anak-anak yang bijak, berhikmat, dan dia akan selalu hadir sebagai orang-orang yang menjadi teladan bagi orang lain. Karena itu anak-anak, dengarkanlah teguran dari papa mamamu sebagai tanda cinta orang tua kepada anak-anaknya. Karena orang tua ingin kamu semuanya baik. Tuhan cinta kamu. Amin.